Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Namun kali ini saya akan bacakan nats kita di ayat yang ke-21 yang demikian. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, meresapi dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Ibu Bapak yang terkasih, melalui bacaan kita kali ini dikisahkan ada 2 orang murid Yesus yang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus, dan mereka berdua merasakan kegelisahan, kekecewaan, kesedihan, dan berbagai rasa yang mereka rasakan. Mereka mendiskusikan perasaan mereka. Pada saat itu mereka sangat-sangat berharap pada Yesus. Seperti dalam nats kita tadi dikisahkan, pada mulanya mereka sangat berharap pada Yesus untuk bisa menjadi Mesias bagi bangsa Israel. Bisa menggantikan posisi Raja Daud, raja yang memerintah dengan kekuatan, tentara yang bisa mengalahkan semua musuhnya. Tetapi juga merindukan menjadi Raja Salomo yang memerintah dengan keadilan dan penuh kearifan serta kebijaksanaan. Figur Yesus nampaknya menurut mereka cocok untuk menjadi Mesias, Raja besar bagi bangsa Israel, mengubah kondisi bangsa itu. Namun harapan besar itu menjadi pupus sehingga mereka merasakan duka cita dan kebingungan akan kondisi yang mereka alami. Ketika Tuhan Yesus harus divonis hukuman mati dan akhirnya mati di atas kayu salib. Mereka bingung harus bersikap bagaimana. Sejak awal mereka berharap besar akan Yesus, tapi harapan itu menjadi pupus dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sempat ada harapan mulai muncul kembali ketika pagi-pagi mereka mendengar kesaksian dari para wanita Maria Magdalena dan beberapa perempuan yang mengunjungi kubur Yesus. Dan mereka memberikan kesaksian bahwa Yesus sudah bangkit dan Yesus hidup. Maka mereka mempunyai harapan, secercah harapan untuk bisa kembali. Yesus diharapkan untuk bisa menjadi Raja besar bagi bangsa Israel. Kegundahan hati itu mereka ceritakan di sepanjang perjalanan ke Emmaus. Dan pada saat yang sama, di saat mereka sedang berdiskusi, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus bercerita bersama dengan mereka. Namun seakan mata mereka tertutup sesuatu sehingga tidak bisa mengenali siapa Yesus yang sedang berbicara dengan mereka. Mereka melihat Yesus seperti seorang asing yang tidak mereka kenal. Baru setelah kemudian ketika mereka mempersilahkan Yesus menginap di rumahnya, dan ketika Yesus melakukan dramatis simbolis dengan ketika makan bersama dengan memecahkan roti, mengucap berkat dan membagikan itu kepada kedua orang murid Yesus itu, mereka teringat bahwa itu dramatis, simbolis, khusus, khas yang Yesus lakukan untuk para murid. Dan saat itu baru mereka tersadar bahwa selama perjalanan menuju Emmaus itu, Yesus yang mereka harapkanlah yang bersama dengan mereka. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita punya harapan yang sangat besar, segala upaya kita lakukan untuk bisa mencapai harapan itu. Dan semua fokus pikiran kita, perasaan kita curahkan bagaimana bisa mencapai harapan itu.
yang kadangkala akhirnya kita melupakan hal-hal yang terjadi yang realistis dalam kehidupan kita. Sama seperti para murid, 2 murid yang menuju Emmaus. Mereka punya harapan besar dan mereka terfokus pada bagaimana mencapai harapan itu. Bagaimana merintis yang muncul harapan, sedikit harapan, secercah harapan ketika para wanita memberikan kesaksian bahwa Yesus hidup. Mereka tetap berfokus bagaimana harapan itu bisa tercapai. Sehingga tidak mampu melihat bahwa Yesus sedang bersama dengan mereka. Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Yesus menjelaskan tentang firman Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mampu mengenali Yesus. Sama halnya dalam kehidupan kita ketika kita berfokus, berharap besar. Bagaimana keluarga kita bangun. Bagaimana sebuah keluarga yang ideal harus begini, harus begitu. Bagaimana menjadi kepala keluarga yang ideal, menjadi istri yang ideal, menjadi anak yang ideal. Kita mengupayakan segala sesuatu dan jerih payah kita fokuskan bagaimana harapan itu tercapai. Namun kadang kita karena saking fokusnya lupa banyak penyertaan Yesus dalam kehidupan keluarga kita tidak mampu kita lihat. Kita punya harapan, punya pasangan yang setia, yang ini, yang itu. Kita punya harapan yang besar, anak kita menjadi anak yang membanggakan, anak yang berprestasi. Tapi kadangkala dengan harapan besar itu kita kecewa dengan anak kita yang tidak mampu mewujudkan harapan kita. Saking fokus itu kita lupa bagaimana Allah menyertai anak kita dari proses ke proses yang mereka jalani. Hal ini yang menyebabkan kita sulit untuk bisa bersyukur dengan kondisi sekarang yang kita alami, dengan keluarga kita yang kita jalani. Sama dengan para murid Yesus yang terlalu berharap besar Yesus bisa menjadi Mesias, sehingga tidak mampu melihat penyertaan Yesus dalam kehidupannya. Dalam perjalanannya, dia melihat Yesus sebagai seorang asing. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini, mari kita kembali bagaimana melihat realita keluarga kita masing-masing. Dengan segala kelebihan dan kelemahan kita yakin ada penyertaan Tuhan dari waktu ke waktu hingga sampai saat ini. Jangan sampai hanya karena kita punya fokus yang besar, harapan yang besar, kita tidak mampu melihat kehadiran Yesus di tengah keluarga kita. Kita tidak mampu melihat karya Allah dalam keluarga kita. Baik melalui anak kita, melalui pasangan hidup kita, melalui seisi keluarga kita. Biarlah kebangkitan Yesus ini bisa membangkitkan kembali gairah kehidupan keluarga kita untuk selalu bisa merasakan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga kita dan seisi keluarga kita mampu bersyukur atas karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan ada pada kita, Tuhan hadir dalam setiap keluarga